Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nilam Isnuraini dari kelas 10 MIPA 1 akan menjelaskan Animalia vertebrata, mamalia duyung atau dugong. Animalia vertebrata. Vertebrata merupakan kelompok hewan yang memiliki vertebrae atau tulang belakang yang memanjang pada bagian dorsal atau punggung kepala hingga ekor. Vertebrata terbagi atas beberapa kelas, diantaranya yaitu kelas Agnatha atau Cyclostomata, Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves, dan Mamalia. Kelas Vertebrata Mamalia. Kelas Mamalia merupakan kelas yang memiliki mammary gland atau kelenjar susu dan rambut menutupi permukaan tubuh. Mamalia terbagi atas mamalia bertelur, X. platypus, mamalia berkantung, X. kanguru, koala, dan mamalia berplasenta yang bersifat bipipar atau melahirkan. Ciri-ciri mamalia. 1. Tubuh mamalia terdiri atas bagian kepala, leher, badan, dan ekor. 2. Memiliki kelenjar susu atau glandula mamae. 3. Mempunyai rambut. 4. Mamalia bersifat homoeutern, berdarah panas. 5. Ruas tulang pada mamalia memiliki ruas yang bertulang belakang leher dan berjumlah 7 buah. 6. Memiliki diafragma. 7. Mempunyai sistem pencernaan yang lengkap. 8. Bernapas dengan paru-paru. 9. Sistem ekskresi mamalia memiliki ginjal metanefros dengan 2 ureter yang mengalir urin ke kandung kemih atau vesika urinaria. 10. Alat indera yang berupa mata, telinga, lidah, dan hidung. 11. Memiliki otak berukuran besar. 12. Memiliki alat kelamin terpisah jantan dan betina. Klasifikasi mamalia. Adapun klasifikasi mamalia terdiri dari beberapa ordo, yaitu Monotremata, mamalia berparuh bebek, hewan opipar, contohnya platypus. Marsupilia, hewan berkantong, contohnya kanguru. Insectivora, hewan pemakan serangga, contohnya landak. Chiroptera, mamalia bersayap, contohnya kelelawar. Rodentia, hewan pengerat, contohnya marmut. Lagomorpha, golongan kelinci. Cetacea, golongan paus. Sirenia, sebangsa duyung. Karnivora, pemakan daging. Proboscidea, mamalia berbelalai. Perissodactyla, berkuku gasal, contohnya zebra, badak. Artiodactyla, berkuku genap, babi, unta, jerapah, dan domba. Primata, derajat yang paling tinggi. Hewan mamalia duyung atau dugong. Duyung atau dugong adalah klasifikasi mamalia yang termasuk ordo Sirenia atau ordo sebangsa duyung. Nama ilmiah dugong adalah dugong dugon. Istilah dugong itu diambil dari bahasa Tagalog dugong yang bersumber dari bahasa Melayu duyung atau duyong yang berarti perempuan laut. Dugong adalah salah satu dari 35 jenis mamalia laut di Indonesia dan merupakan satu-satunya satwa ordo Sirenia yang area tempat tinggalnya tidak terbatas pada perairan pesisir. Mamalia ini harus makan setidaknya 50 kg rumput laut setiap harinya. Ia dikategorikan sebagai binatang nokturnal atau binatang malam yang artinya hanya akan mencari makan ketika malam hari. Mamalia ini hanya bisa menyelam selama 6 menit untuk kemudian harus muncul ke permukaan untuk bernapas. Dugong kadang-kadang berada dalam posisi seperti berdiri dengan kepala berada di atas air untuk bernapas. Dugong atau duyung berenang dengan kecepatan 10 km per jam hingga 22 km per jam. Gerakannya yang lambat menyebabkan dugong sering menjadi mangsa mudah bagi predator. Predator alami dugong antara lain hiu besar, buaya air asin, dan paus pembunuh. Morfologi dugong. Mata dugong berukuran kecil dan di dalam air yang acap kali keruh. Pandangannya sangat terbatas. Bila
diangkat keluar dari air, dugong dapat mengeluarkan cairan yang dikenal sebagai air mata duyung. Telinga dugong tidak mempunyai cuping dan berukuran kecil yang terletak di bagian kiri dan kanan di kepalanya. Dugong dapat mendengar suara dengan baik di dalam air. Lubang hidungnya terdapat di bagian atas kepalanya dan mempunyai katup yang dapat menutup dengan kedap bila dugong menyelam. Bila dugong naik ke permukaan untuk menarik napas, hanya ujung lubang hidungnya yang muncul di permukaan. Dugong dapat menyelam selama 3-5 menit untuk kemudian naik lagi ke permukaan untuk bernapas. Dari tampak luarnya, sukar membedakan dugong betina dan jantan karena bentuk luarnya boleh dikatakan sama atau monomorfik. Salah satu petunjuk untuk membedakan jenis kelaminnya adalah posisi celah kelaminnya, genital aperture, terhadap anus dan pusar umbilikus. Pada yang betina, celah kelaminnya vagina terletak lebih dekat ke anus. Alat kelamin jantan penis dugong berada dalam perut abdominal. Moncong dugong dengan bibir atas yang tebal dipenuhi bulu sikat atau brittles yang sensitif. Gambar kanan adalah detail bulu sikat pada moncong dugong. Sekujur tubuhnya diliputi dengan rambut-rambut halus dan pendek. Moncongnya yang tebal berbentuk bagai tapal kuda menghadap ke bawah dengan bibir tebal yang ditumpuhi bulu-bulu kasar sebagai sikat brittles. Bulu-bulu kasar ini merupakan organ yang sangat sensitif yang digunakannya untuk mencari makan. Dugong mempunyai sepasang sirip yang tebal dan bertulang sebagai lengan dan jari-jari, yang dapat berfungsi sebagai dayung penyeimbang bila berenang. Bila dugong mencari makan di dasar laut, sirip tebalnya dapat menopang tubuhnya untuk merayap ketika mencari makan. Ini adalah gambar puting susu dugong. Di ketiak kedua siripnya terdapat puting susu yang sangat penting untuk menyusui anaknya. Kerangka dugong. Otak dugong mempunyai berat maksimum 300 gram atau sekitar 0,1% dari berat total tubuhnya. Paru-parunya berukuran sangat panjang yang dapat melanjut sampai dekat ginjalnya. Ginjalnya sendiri juga sangat memanjang yang sesuai untuk fisiologinya menghadapi lingkungan yang berkadar garam. Bila terluka, darah dugong akan cepat membeku. Kerangka dugong mempunyai 57 sampai tulang belakang vertebrae. Tengkoraknya berbentuk unik, gigi seri depan bagi yang jantan dapat memanjang, mencuat keluar dan membentuk gading. Gambar kiri adalah gambar bagian laring atau pangkal tenggorokan pada Ordosirenia yang menghasilkan gelombang suara. Dan gambar kanan adalah lubang telinga dugong di belakang mata yang menerima gelombang suara. Suara seperti kicauan, berderit, dan menggonggong digunakan oleh dugong untuk berkomunikasi. Dugong menghasilkan 5 kelompok jenis suara, yakni mencicit atau chirp pada frekuensi 3000 sampai 7500 Hz, menggonggong kecil 1000 sampai 1200 Hz, menggonggong keras 350 sampai 750 Hz, trill yang memanjang 250 sampai 700 Hz, dan mendengkur atau snore dalam frekuensi berkisar 50 sampai 1400 Hz. Suara mencicit lebih berfungsi untuk menentukan jarak atau ringing atau pengenalan objek suara. Menggonggong menunjukkan perilaku agresif atau untuk mempertahankan wilayah. Sedangkan suara panjang trill untuk afilatif atau pekawanan yang berkaitan dengan pergerakan yang sedang diperagakan. Perkembangbiakan dugong. Perkembangbiakan dugong lebih mirip mamalia yang semuanya dilakukan di laut dengan interval kelahiran 3-7 tahun. Semua anak dugong juga menyusu pada induknya sampai umur 1-2 tahun.
Dugong betina memiliki masa kehamilan sekitar 14 bulan dan melahirkan satu anak untuk tiap 2,5 hingga 5 tahun. Anak akan didampingi induknya hingga sekitar 18 bulan karena masih membutuhkan susu induknya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.